Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Ala dunia wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Wa bisanadil muttasil ila al-imamil mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darin amin qol. Yang saya hormati para alim ulama, para habaib, para kiai, para satis, pecinta ilmu-ilmu keislaman yang berbahagia. Syukurlah alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insyaallah kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pecinta-pecinta ilmu Islam yang berbahagia di mana saja kalian berada. Kali ini saya ingin mencoba mengkaji satu kitab lagi, yaitu nama kitabnya Tanbihul Muqtarin. Jadi kajian kali ini karena ada kaitannya dengan zikir, dengan azkar nawawi di bab pasal 104 ini, di halaman 104 ada kaitannya dengan kaitan zikir. Jadi saya coba supaya lebih menunjang lagi, saling menguatkan itu, bagaimana keutamaan zikir itu, bagaimana ulama-ulama dulu dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab ini dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani, ya. As-Sayyidi Maulana Al-Arif Birabi Sayyid Abdul Wahab Sya'rani. Jadi beliau ini satu zaman dengan Ibnu Hajar Haytami di Mekah. Terus Imam Ramli di Mesir. Khatib Syarbini gitu. Jadi semua itu pengembang mazhab Syafi'i, ya. Gurunya Syekh Zakaria Al-Ansari yang kita kenal itu Syekhul Islam, gitu. Jadi berguru kepada Syekh Zakaria Al-Ansari. Jadi Abdul Wahab Sya'rani ini teman ngajinya tadi, teman sama-sama belajar kepada Syekh Zakaria Al-Ansari adalah Ibnu Hajar Haytami. Ibnu Hajar Haytami itu punya kitab Tuhfatul Muhtaj. Jadi dia mensyarahkan kitab Minhajul Abidin karangan Imam Nawawi menjadi Tuhfatul Muhtaj, berjilid-jilid. Sekian jilid, saya nggak punya kitabnya. Terus kalau Imam Ramli dari Minhaj juga, Minhajul Talibin, punya karangan Imam Nawawi, dia menyusun kitab Nihayatul Muhtaj, gitu ya. Ada Tuhfatul Muhtaj, ada Nihayatul Muhtaj. Kalau Khatib Syarbini mengarang kitab Mughni Muhtaj, ya. Saya punya kitabnya tuh, ya, sekitar 4 jilid, ya. Abdul Wahab Sya'rani, walaupun dia berguru kepada fuqaha, ulama besar pada saat itu, Syekh Zakaria Al-Ansari yang mengembangkan mazhab Syafi'i, tapi dia lebih condong kepada tasawuf, gitu ya. Jadi orang kan karakter seseorang itu kan berbeda-beda. An-nas wa jenis manusia itu bermacam-macam. Jadi mana kecenderungannya suka ilmu ini, ya dia lebih memperdalam ilmu itu, gitu. Jadi Syekh Abdul Wahab Sya'rani ini yang populer karangannya di Indonesia itu ada Tazkiratul Qurtubi, ada Mizan Sya'rani, ya. Mizan Sya'rani itu yang populer itu, yang di kalangan santri. Ada lagi Tanbihul Muqtarin, gitu ya. Dan Muqtarin ini teguran orang yang tertipu. Ada Tanbihul Ghafilin, teguran orang yang lalai. Teguran orang-orang yang lalai itu Tanbihul Ghafilin. Tanbihul Muqtarin, teguran orang-orang yang tertipu. Jadi saya baca kitab ini bukan dari awal, gitu ya. Jadi saya pikir mana yang penting untuk disampaikan, itu aja saya baca. Karena ini kitab bukan istilahnya itu bukan pakaian kita, gitu ya. Agak sedikit menukik, itu pembahasannya menukik banget. Jadi pembahasannya itu dengan orang-orang yang khusus saja, gitu ya, yang betul-betul mengamalkan ilmu Islam, mengamalkan dunia tasawuf,
luar biasa ya. Jadi kira-kira yang mana yang penting yang saya sampaikan pada kali ini. Jadi masih ada kaitannya dengan zikir yang kita baca itu Azkar Nawawi gitu ya. Beliau ini menurut sejarah sering ketemu dengan Nabi Khidir gitu. Gurunya sendiri Zakir Al-Ansari jarang ketemu, susah ketemu ya, agak jarang lah ketemu. Sampai dia bilang tuh kepada muridnya, Syekh Abdul Wahab Syarani, gimana sih caranya ketemu Nabi Khidir? Kata siapa namanya, Syekh Abdul Wahab Syarani, udah besok sore dia datang ke situ, ke rumah gitu. Jadi seolah-olah gitu ya, luar biasa nih amaliannya itu, luar biasa. Jadi Ibnu Hajar Haytami lebih condong kepada fikih gitu, menyusun kitab Tuhfatul Muhtaj. Ada Nihayatul Muhtaj Imam Ramli. Jadi nanti ada beda-bedanya tuh kalau umpama fatwa ini bertentangan nih, Imam Ramli memfatwakan satu masalah yang sama berbenturan dengan fatwa dari Ibnu Hajar Haytami. Biasanya ulama mazhab pengikut mazhab Syafi'i itu dia lebih memegang kepada Imam Hajar Haytami. Tapi ada yang mengatakan di masalah ubudiyah saja, nanti masalah muamalah mereka condong kepada pendapatnya Imam Ramli gitu ya. Kan ini fikih luas banget ya, luas sekali gitu ya. Ini udah masalah ijtihad gitu ya, masalah ijtihad gitu. Nah, itu juga Imam Nawawi apabila dia berbenturan dengan Imam Rafi'i, fatwanya orang memegang kepada Imam Nawawi. Begitu. Jadi Imam Nawawi selevel dengan Imam Rafi'i. Kalau dia berbenturan nih, ulama Syafi'i itu ulama belakangan mereka lebih memegang kepada Imam Nawawi. Tapi Ibnu Hajar Haytami apabila berbenturan dengan fatwa dengan Imam Ramli, jadi kecondongan pengemban yang mengamal yang mengikut mazhab Syafi'i itu lebih condong kepada Imam Hajar Haytami. Seperti contoh begini contohnya. Azan di kubur itu yang mensunatkan itu adalah Imam Ramli. Kenapa disunatkan? Sebab mengkias waktu dia lahir. Karena dia waktu saat lahir diazanin, waktu dia pulang juga, saat dia dikuburkan diazan, itu mengkias saja. Tapi Imam Hajar Haytami tidak mensunatkan azan di kubur, gitu ya. Jadi kalau ada azan di kubur itu dari mazhab Syafi'i, tapi Imam Ramli yang memfatwakan itu. Mungkin juga ada ulama-ulama lain. Itu sekilas ya gambaran mereka itu, Imam Ramli, Imam Rafi, Imam Ramli, Imam Hajar Haytami, Zakir. Siapa lagi tadi? Khatib Syarbini gitu ya. Imam Rafi, Imam Nawawi. Ini keempat ulama ini, kelima ulama ini luar biasa, luar biasa. Kapasitas ilmunya dalam mengembangkan mazhab Syafi'i. Jadi Syekh Abdullah Syarani ini karena ada kaitannya dengan masalah zikir, saya bacanya. Wa min akhlaqihim radhiyallahu, bismillahirrahmanirrahim. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum, sebagian setengah daripada akhlak mereka ulama salafus soleh. Jadi ulama salafus soleh itu 300 sesudah Rasulullah, 300 tahun sesudah Rasulullah. Jadi semenjak Rasulullah itu wafat sampai 300 tahun itu ulama salaf. Sesudah 300 kemudian sampai 300 lagi itu ulama khalaf ya. Jadi kita semuanya berjumlah 600 tahun itu. Ada salaf, ada khalaf. Jadi salaf itu 300 tahun yang duluan, nanti 300 belakangan itu ulama khalaf. Jadi setengah daripada akhlak mereka ulama salafus soleh radhiyallahu ta'ala anhum ada mughaflatim an dzikrillah ta'ala. Mereka tidak lalai daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anis salati, dan juga mereka tidak lalai selawat kepada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Fi kulli majlisin, pada setiap majlis, jalasahu, yang dia duduk di majlis itu. Jadi apabila dia duduk di suatu majlis, ada sebuah pertemuan, ada sebuah pengajian, ada tempat-tempat zikir gitu, mereka selalu zikir kepada Allah dan selalu melepaskan selawat kepada Rasulullah SAW. Amalan, karena mengamalkan biqauli sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la jalisul kaumun, tidaklah duduk suatu kaum majlisan akan tempat akan tempat duduk mereka, satu tempat gitu, la yazkurullah, mereka tidak zikir kepada Allah fihi, pada tempat itu, pada majlis itu, walam yusallu ala nabiyihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak selawat kepada Nabi mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa kana alaihi, kecuali adalah atas mereka itu tiratan, ada sebuah kerugian gitu ya, ada sebuah kerugian. Ai tabiatan, ada sebuah pertanggungjawaban, wa naqsan yaumal qiyamati, dan merupakan sebuah kekurangan nanti pada hari kiamat. Jadi orang yang suka tidak zikir di suatu majelis, tidak zikir kepada Allah dan tidak selawat kepada Muhammad SAW, itu nanti akan mengalami sebuah kerugian dan mendapatkan sebuah kekurangan pada hari kiamat nanti. Wa aidan, dan juga amalan biqauli sallallahu alaihi wasallam, karena mengamalkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi hadis yang pertama itu diriwayatkan oleh Tirmizi ya. Yang kedua ini amalan biqauli sallallahu alaihi wasallam, laisa yatahassaru, tidaklah merasa hati bersedih, ahlul jannati, penduduk surga, illa ala saatin, kecuali ada suatu saat marat berlalu bihim, dengan mereka ahlul jannah. Jadi nanti di surga itu penduduk surga itu menyesal gitu, menyesal. Lam yazkurullah fiha, yang mereka tidak zikir kepada Allah pada saat itu. Jadi ada satu saat yang luang, ada suatu saat yang kosong, ada sebuah peluang yang amat bagus untuk zikir kepada Allah, untuk selawat kepada Nabi Muhammad SAW, tapi mereka tidak zikir. Mereka itu nanti sangat bersedih hati gitu ya, sedih gitu. Kita kalau baca kitab Nasaidiniyah, itu malaikat diciptakan oleh Allah, ada kerjanya semenjak diciptakan, kerjanya tahiyat saja. Ada yang diciptakan malaikat itu kerjanya sujud saja. Ada malaikat diciptakan oleh Allah SWT kerjanya ruku saja. Tetapi nanti pada akhir hari kiamat, setelah mereka ditanya gitu, apakah engkau yang tadi sujudnya semenjak diciptakan sampai dunia kiamat, sampai nanti ya di akhirat berjumpa dengan Allah SWT gitu, ditanya mereka, apakah engkau ma'rifat kepada Allah dengan sebenar-benar ma'rifat? Mereka mengaku, kami tidak ma'rifat, tidak mengenal Allah kepada Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Itu saja. Mereka semenjak diciptakan oleh Allah, semenjak diciptakan kerjanya sujud saja. Itu masih kurang ma'rifatnya kepada Allah. Bagaimana kita yang banyak lalai gitu. Itu di kitab Nasaidiniyah ya. Habib Abdullah Al-Haddad gitu. Terang Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi begitu. Nanti penduduk surga itu merasa bersedih hati, artinya dia menyesal gitu. Berlalu satu saat yang mereka tidak zikir kepada Allah SWT. Jadi ada satu saat, ada peluang, ada tempat yang kosong, mereka tidak zikir kepada Allah SWT, mereka merasa bersedih hati. Wa kana al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala yaqulu, adalah Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, kad khaffafallahu ta'ala, telah meringankan Allah subhanahu wa ta'ala, alaina, atas kami, biqaulihi, dengan firman Allah azza wa jalla gitu, fadhkuruni adzkurkum. Jadi firman Allah, ingatlah kalian kepadaku, niscaya akan aku ingat kepada kalian. Jadi engkau ingat kepada aku, nanti aku akan ingat kepada kalian. Itu kata Allah. Jadi firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran begitu ya. Surah Al-Baqarah ayat 152. Walam yakhussa, dan Allah tidak mengkhususkan, tidak menentukan makanan di suatu tempat duna makanin, pada tempat selain tempat yang lain gitu. Jadi Allah tidak menentukan pada tempat itu tempat mesti zikir. Allah tidak menentukan. Gitu ya.
Walau annahu ta'ala ayyana lana makanan nadhkuruhu, jika seandainya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menentukan bagi kami satu tempat kami zikir kepadanya gitu. Kan di ayat itu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Jadi zikir itu bisa duduk, bisa berdiri, bisa berbaring gitu ya. Gitu. Jadi nggak ada suatu tempat gitu. Jadi Hasan Basri mengatakan, seumpama Allah menentukan suatu tempat kami zikir, tempat itu lakanal wajibu alaina sa'yu, maka kami adalah wajib atas demi itu kami berjalan gitu menuju tempat itu. Kalau umpama Allah tentukan mesti zikir di tempat ini, mas alaina sa'yu lahu, jadi atas kami berjalan menuju tempat itu. Wajib kami berjalan kalau Allah subhanahu menentukan tempat itu. Walau kana masirata mi'ati sanatin, sekalipun jauhnya jarak itu seperjalanan 100 tahun. Bayangkan, umpama perjalanan Allah tentukan kau mesti zikir di sini, tempat ini. Walaupun jauhnya jaraknya itu seperjalanan 100 tahun. Ini jalan kaki ukurannya gitu. Kalau sekarang kan, kalau kita ke tempat kayak Arab Saudi, mana ke Timur Tengah pakai pesawat sebentar, 9 jam sampai gitu ya, begitu. 8 jam, 9 jam sampai. Ini ukuran jalan kaki, sekalipun seperjalanan itu 100 tahun, pasti kami datang gitu. Untuk Allah tidak tentukan, mesti zikir di sini, mesti tempat ini, betul ini. Jadi, ini zikir tempatnya bebas. Kama sanafi du'ain nasi, sebagaimana Allah berbuat di dalam mengajak manusia fi du'ain nasi ilal ka'bati, kepada Ka'bah. Jadi kan haji mesti ke Ka'bah, bukan ke tempat lain gitu. Jadi bandingannya begitu. Seandainya Allah tentukan mesti zikir di tempat ini, niscaya kami wajib datang ke tempat itu. Sebagaimana Allah melakukan di dalam mengajak manusia untuk datang ke Ka'bah, melaksanakan umrah dan ibadah haji gitu. Ya, falahul hamdu, maka kepada Allah kepujian wal minnah dan anugerah gitu ya. Kami memuji kepada Allah kepujian dan anugerah. Wa kana Fudail bin Iyad rahimahullah taala yaqulu, adalah Fudail bin Iyad rahimahullah taala yaqulu, berkata, idza dzakartumul khalqa, apabila kalian menyebut sebutan makhluk, si fulan dan si A dan si B, si A dan si fulan dan sebagainya, ila majalisikum, di tempat majlis kalian gitu. Fazkurullah, maka kalian ingat zikir kepada Allah. Fa inna zakarahu, karena sesungguhnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dawaun, adalah sebuah obat, didain, bagi penyakit. Ya, adalah satu obat bagi penyakit, zikir khalqi, di dalam penyebutan manusia. Jadi begini, mungkin kita menyebut manusia ada segi positifnya, ada segi kekurangannya. Artinya kalau kita ceritakan orang tersebut yang baik-baik gitu, tidak menggibah gitu, kita puji gitu. Oh, si A bagus ya amaliannya. Si A gitu luar biasa sedekahnya. Oh, si A luar biasa gotong royongnya di dalam masyarakat. Si A luar biasa kebijakannya gitu, kita cerita kebaikannya gitu. Itu mungkin positif. Tapi kalau sebaliknya itu kita ceritakan keburukannya di belakangnya gitu, itu kan menggibah, itu menghilangkan aman gitu. Jadi mungkin Fudail bin Iyad ini, kalau itu kita sebut kepada Allah, itu adalah obat menyembuhkan sebuah penyakit, ya, penyakit. Jadi nggak usah sebut-sebut manusia yang tidak menguntungkan, apabila merugikan kita sebut keburukannya gitu. Wa kana Ibrahim bin Adham rahimahullah taala yushtaratu ala ma yuridu mujalasatahu, adalah Ibrahim ibn Adham mensyaratkan
atas orang yang menghendaki duduk bersama beliau. Jadi dia kalau mau duduk sama beliau, Ibrahim bin Adham, dia kasih persyaratan. Mau duduk sama saya, mau ngobrol, ada syaratnya gitu. Kalau kau mau duduk sama saya, mau ngobrol dan sebagainya, berbincang, ngobrol dan sebagainya, berkata-kata, menyampaikan sesuatu, ada syaratnya, kata Ibrahim bin Adham. Allah yakhfala, bahwa engkau tidak lalai an zikrillah ta'ala subhanahu, an zikrillah ta'ala subhanahu wa ta'ala, bahwa tidak lalai daripada zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada zikirnya gitu, mesti ada zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kau lalai, tidak ingat kepada Allah, tidak melafazkan sebuah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan duduk sama saya gitu, jangan ngobrol sama saya gitu. Ada konsekuensinya gitu. Ibrahim bin Adham. Terus orang sufi lagi ini, wa kana Atul As-Salmi rahimahullahu ta'ala yaqulu la yanbaghi liman zalama nafsahu, tidak sepantasnya, tidak seyogianya bagi orang yang melakukan kezaliman terhadap dirinya, ayazkur Allah ta'ala, bahwa dia zikir kepada Allah ta'ala, illa ba'da taubati wal istighfar, kecuali dia sudah taubat dan istighfar. Jadi orang melakukan sebuah kezaliman, orang melakukan sebuah perbuatan dosa, orang melakukan sebuah kejahatan, orang melakukan sebuah kemungkaran. Jadi tidak pantas zikir kepada Allah, kecuali adalah dia sudah tobat dan dia istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Nah gitu. Fa'inna Allah ta'ala, maka sesungguhnya Allah ta'ala yal'anu zalima. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu melaknat orang yang melakukan sebuah kezaliman, melakukan sebuah kecurangan, melakukan sebuah manipulasi, kepalsuan, sumpah palsu dan sebagainya. Jadi segala bentuk kejahatan dia lakukan, Allah sangat melaknat orang tersebut melakukan sebuah kezaliman. Idza dzakarahu, apabila dia ingat kepada dia zikir kepada Allah, mada mamusiran, selama dia melakukan kezaliman tersebut, gitu ya. Jadi Allah melaknat orang yang zalim itu apabila dia zikir kepada Allah tapi masih sering melakukan sebuah kezaliman, selama dia masih langgam melakukan kezaliman tersebut gitu. Jadi Allah zalim, melakukan sebuah melaknat, saya ulangi, Allah melaknat orang melakukan sebuah kezaliman selama dia masih kekal senantiasa melakukan kezaliman tersebut. Di sela-sela itu dia zikir kepada Allah. Allah tidak suka begitu. Jadi kalau mau zikir kepada aku, hentikan kezaliman itu, hentikan sebuah perbuatan yang tidak mendapatkan sebuah keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qultu, ini komentar Syekh Abdul Asy'arani ya, pengarang kitab ini. Wa huwa yuridu, dia menghendaki ya, madzhab ilal qaum. Jadi mungkin ini pengarang ini mengatakan huwa yuridu, itu tadi siapa tahu Atul Salmi gitu. Madza, apa yang berhaluan kepadanya suatu kaum, maksudnya ahli tasawuf, minat taubati, jadi mesti melakukan sebuah tobat gitu ya, gitu, mesti tobat. Kullama aradu an yazkuru rabbahum, setiap mereka melakukan zikir terhadap Tuhan mereka. Nah, gitu ya. Ila nafsaz zakirin, jadi terkecuali jiwa-jiwa yang suka zikir, mereka yang suka zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya loncat bacanya. Saya ulangi lagi ya. Jadi wa huwa yuridu, jadi Atul As-Salmi mengatakan ma dhahaba ilaihi, apa yang berhaluan kepadanya kaum, yaitu ahli tasawuf, minat taubati, mesti taubat. Kullama aradu an yazkuru, setiap mereka melakukan zikir rabbahum, kepada Tuhannya azza wa jalla, gitu ya. Ihtiyatan adalah melakukan sebuah preventif, hati-hati, dilupusihim, bagi jiwa-jiwa mereka, wal ihtimali zulmihim laha, karena ada kemungkinan mereka melakukan kezaliman terhadap jiwa-jiwa mereka, terhadap diri-diri mereka.
Walau birtikabi makruhin, sekalipun dia melakukan sebuah kemakruhan gitu ya. Bukan dosa besar, bukan dosa kecil gitu. Au ghaflatin, dia melakukan sebuah kemakruhan atau dia lalai. Au khatir mazmumin, atau terlintas di dalam hatinya sebuah perbuatan yang tercelah gitu ya, terlintas gitu. Ingin melakukan sebuah kesalahan, terlintas untuk melakukan sebuah kejahatan, terlintas di dalam hatinya untuk melakukan sebuah manipulasi, terlintas di dalam hatinya untuk melakukan sebuah sumpah palsu dan sebagainya gitu ya, contoh begitu. Wa nahwi dzalika, dan seumpama demikian itu. Intaha wallahu alam gitu ya. Jadi walaupun yang lalai-lalai, yang enggak melakukan sebuah kemakruhan atau lalai, kita wajib, artinya kita mesti istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana doa taib, ini ulama sufi lagi, adalah doa taib rahimahullah taala, yaqulu, berkata, kullu nafsin takhruju min dunya atsyanatan, setiap jiwa akan keluar dari dunia dalam keadaan haus gitu. Ini mungkin gambarannya di akhirat ya. Nanti orang yang suka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila orang yang suka lalai kepada Allah, orang yang suka lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila dia keluar dari dunia dalam keadaan haus ya. Dalam keadaan haus gitu. Mungkin bayangan ini dia bangkit dari kubur, setelah dibangkitkan dari kubur dalam keadaan haus, illa, kecuali nafsal zakirin, jiwa-jiwa yang suka zikir. Jadi itu yang tidak haus gitu. Ya, keluar dari dunia dalam keadaan haus. Kecuali nanti orang yang suka zikir. Wa kana Wahib ibn Wardi rahimahullah taala yaqulu, inna aulan nasi billahi man iftataha al-majlisi bidzikri. Inna aulan nasi billahi man iftataha al-majlisi bidzikri gitu ya. Saya ulangi. Inna aulan nasi bidzikri. Inna aulan nasi billahi man iftataha al-majlisa bidzikri. Coba saya lihat dulu. Saya ulangi. Inna aulan nasi billahi man iftataha al-majlisa bidzikri. Jadi sesungguhnya seutama manusia itu kepada Allah orang yang membuka majlisnya dengan zikir gitu ya, dengan zikir. Yang jadi zikir gitu. Bisa membuka zikirnya dengan Fatihah gitu, majlisnya bukan Fatihah gitu. Terus dia mungkin hamdalah, terus mungkin Fatihah kepada mu'alif dan sebagainya. Jadi pokoknya dibuka majlisnya itu dengan zikir. Wa kana Banani rahimahullah taala yaqulu, inni la arifu mata yazkuruni. Jadi Sabit Al-Banani rahimahullah taala berkata, sesungguhnya aku mengetahui, la arifu, sesungguhnya aku mengetahui, mata yazkuruni, kapan-kapan, mata yazkuruni Allahu, kapan-kapan Allah mengingat kepadaku gitu. Saya tahu itu Allah ingat kepadaku, saya tahu. Allah taala, qila lahu, ditanya orang kepadanya, wa kaifa dzalika, bagaimana caranya Allah ingat kepadamu gitu, kata dia gitu. Jadi kata orang bertanya kepada Sabitul Al-Banani gitu, saya tahu tuh kalau Allah ingat kepadaku, saya tahu. Lalu orang bertanya, bagaimana caranya begitu Allah ingat kepadamu? Qala, dia menjawab, idza zakartuhu, apabila aku zikir kepada Allah, ingat kepada Subhanahu wa taala zakarani. Jadi apabila aku zikir kepada Allah Subhanahu wa taala zakarani, pasti dia ingat aku gitu ya. Gitu kan? Kan firman-Nya tadi, fadhkuruni adzkurkum. Qala ta'ala fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepada aku, niscaya aku ingat
niscaya aku ingat kepada kalian gitu. Jadi saya tahu tuh Allah ingat kepada aku. Pada saat aku zikir kepadanya, pasti Allah ingat kepada aku. Itu Sabit Al-Banani. Wa kana Abu Malih rahimahullah taala idza zakarallah taala yahsul tarabun. Dan Abu Malih rahimahullah taala apabila zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yahsul menghasilkan kepadanya sebuah kegembiraan. Wa yaqulu innamat tarbi bi zikrillah taala. Dan berkata sesungguhnya hanyalah kegembiraanku itu dengan zikir bi zikrillah taala kepadaku, dengan mengingat Allah kepadaku. Dengan sesungguhnya adalah kegembiraan aku itu dengan Allah ingat kepada aku gitu ya. Fa innahu subhanahu wa ta'ala yaqulu, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fazkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepada aku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Wa kana idza masya, masih dia nih Abu Malih, apabila dia berjalan fi tariqin di sebuah perjalanan, wa huwa ghafilun, tapi dia lalai gitu. Umpamanya Abu Malih jalan di suatu saat, dia berjalan gitu menuju suatu tempat gitu, dia lalai kepada Allah, ghafil zikrillah taala, raja tsaniyan, dia balik lagi ke tempat itu. Aduh, saya lupa tuh. Kita kan tuh ada hadis tuh, ana inda zanni abdi, saya menurut persangkaan hambaku. Wana mau idza dzakar, dan saya kata Allah bersama hambaku apabila dia mengingat kepadaku gitu. Ini hadis Bukhari Muslim yang muttafaqun alaih. Idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi, jika dia hambaku itu mengingat aku di dalam dirinya sendiri gitu, enggak tanpa orang lain. Zakar itu fi nafsi, maka aku sebut dia di dalam kesendirianku kata Allah. Wa idza dzakartu fi malain, apabila hambaku itu menyebut aku di tempat yang ramai gitu, ada zikir rame-rame gitu ya. Ini ada Sabil Muttaqin yang biasa zikir setiap malam Selasa gitu ya. Itu kan zikir rame-rame tuh ya. Apabila hambaku menyebut aku, menyebut aku, zikir kepada aku di tempat ramai, zakartahu fi malain khair minhum, aku menyebutnya di tempat ramai juga yang lebih baik dari mereka. Kenapa lebih baik mereka? Karena Allah menyebut hambanya itu di hadapan para malaikatnya. Kan malaikat itu manusia, saya ulangi, adalah makhluk suci gitu ya, terbuat dari cahaya. Jadi malaikat itu terbuat dari cahaya, makhluk yang paling suci. Jadi aku sebut manusia itu yang ingat kepadaku di suatu tempat yang lebih baik dari tempat mereka, itu Allah sebut di hadapan malaikat gitu. Lihat hambaku, kata malaikat, kata Allah. Dia ngomong kepada malaikat, lihat hambaku, dia sebut aku, dia zikir kepada aku, tempat ramai gitu ya. Dia ingat kepada aku, maka aku sebut dia, hambaku itu di hadapanmu, wahai malaikat. Wa in taqarraba ilayya bisyibrin, jika mendekatkan diri kepada aku itu, jiwa in taqarraba, jika seandainya hambaku itu mendekatkan kepada aku ilayya bisyibrin, satu jengkal gitu, taqarraba ilaihi zira'an, maka aku mendekatkan diri kepada hambaku satu hasta gitu. Jadi kalau umpama dia menuju satu jengkal, Allah datang kepadanya satu hasta nih. Wa in taqarraba, jika seandainya hambaku itu mendekatkan diri ilayya kepadaku zira'an, satu hasta, taqarrabu ilaihi zirba'an, maka aku mendekatkan kepadanya satu depa begini ya, satu depa gitu. Wa in atani yamshi, kata Allah, jika dia datang kepadaku dengan berjalan kaki gitu, jalan kaki, ataituhu harwalatan, maka aku datang kepadanya dengan berjalan cepat gitu. Itu luar biasa gitu ya. Jadi itulah fadilahnya kita selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mesti tempat yang tertentu, dimanapun tempat yang bagus, tempat yang suci, tempat yang bersih, tapi yang utama zikir itu adalah di masjid atau di musola gitu ya. Kita lanjut lagi itu tadi. Siapa? Sabit Abu Malih rahimahullah taala. Jadi
Kalau dia umpama beliau itu berjalan di suatu tempat, dia lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dia ke Bandung nih umpama, ke Bandung kita. Dia lupa tuh di sepanjang perjalanan lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dia raja thanian, dia balik lagi kedua kalinya tempat semula. Wa zakarallahu ta'ala wa zakarallahu ta'ala fiha, dan dia zikir kepada Allah Ta'ala pada jalan itu, walau marhalatan, sekalipun perjalanan itu satu marhalah. Kan biasa kalau musafir itu marhalatain itu 90 kilo atau 80 kilo lebih dikit. Jadi ini kalau beliau katakan marhalatan berarti 40 kilo. Sumpama jarak tempuhnya itu dia melintasi sebuah perjalanan dan dia tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perjalanan itu sepanjang 40 kilo, dia balik lagi ke sana, ke tempat awal gitu. Awal start pertama gitu ya. Dia mulai start itu kira-kira jaraknya dari situ sampai ke tempat yang ditempuh 40 kilo, dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Marhalatan. Jadi satu marhalah. Wa yaqulu, dan dia berkata, inni ahabbu an tashhada ilal baqa'u. Sesungguhnya aku menyukai disaksikan ini. Buat aku ini tempat gitu. Jadi ini tempat kita melintas, kita yang berjalan, tempat kita berdiam, itu jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi akan menceritakan keadaannya. Bumi itu akan menceritakan apa yang dilakukan makhluk Allah di atas dia gitu. Kita melakukan sebuah kebaikan, tanah itu akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan sebuah kemaksiatan, kesalahan, jadi tanah itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu, jangan. Jadi kita hati-hati, jangan kita melakukan melangkah yang salah, jangan kita melakukan sebuah kesalahan yang fatal, jangan kita melangkah sebuah perjalanan yang mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tanah itu jadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi pada hari itu bumi akan menceritakan semua keadaannya gitu ya, ceritakan. Si fulan melakukan ini pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Si B melakukan begini di atas aku, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, dan bulan sekian. Hari ini, pada jam ini. Lengkap tuh ya, lengkap itu catatannya. Jadi kata dia tadi, aku suka saksikan buatku tempat allati amurru fiha, yang aku melewati tempat itu, biqa itu, kuliha, seluruhnya gitu. Amurru kulluha yaumal qiyamati, jadi semua tempat itu nanti semuanya itu pada hari kiamat. Jadi saksi pada hari kiamat itu. Jadi jalan kita melintas, jalan kita berjalan, tempat kita berpijak, tempat kita berdiam, tempat kita melakukan sesuatu, tempat kita melakukan perbuatan yang tidak terpuji, itu jadi saksi. Tempat itu jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Jadi dia suka begitu, kata Abu Malih tadi. Jadi aku lebih suka bahwa tempat itu jadi saksi gitu ya. Aku melintas seluruhnya itu, tempat itu pada hari kiamat gitu. Ya amru fiha kulluha yaumil qiyamah. Wa qad kana Daud alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam. Wa qad kana Daud alaihissalatu wassalam yaqulu, adalah Daud alaihissalatu wassalam berkata, Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku minadz-dzakirin laka, daripada orang-orang yang tergolong yang zikir kepadamu. Jadi Nabi Daud berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma ja'alni minadz-dzakirin laka, ya Allah jadikanlah aku orang-orang yang termasuk orang yang zikir kepadamu. Wa idza ra'aitani, kata Nabi Daud, apabila engkau melihat aku ya Allah, jawastu majlisa zakirin, aku melewati sebuah tempat orang zikir. Jadi dia mungkin melewati suatu tempat, di situ ada orang lagi zikir kepada Allah, dia lewat aja gitu. Dia melalui maksudnya menempuh, ada sebuah niatan ke tempat yang lain gitu. Jadi dia lewat aja gitu. Umpama masjid ini lagi zikir, dia lewatin aja gitu. Dia lewat gitu. Kata ini Nabi Daud. Jadi kata beliau,
Wa idza ra'aitani ya Allah, apabila engkau melihat aku, jawastu melewati majlis zakirin, melewati tempat orang-orang yang zikir, ila majlis ghafilin, ke tempat masih yang lalai. Jadi aku melewati tempat orang zikir, menempuh ke tempat, menuju kepada tempat yang orang-orang yang lalai. Paksir rejli, maka pecahkanlah, patahkanlah kakiku. Jadi doanya begitu. Kalau engkau lihat aku melewati suatu tempat zikir menuju tempat yang lain, tempat-tempat yang lalai di suatu tempat itu, paksir rijli, maka pecahkanlah kakiku, patahkanlah kakiku. Fa innaha, maka sesungguhnya patahnya kakiku itu tersebut, nikmatun minka, adalah suatu nikmat dari engkau, alayya, atas aku. Jadi dia itu merupakan nikmat. Kalau kakinya patah sampai dia patah, umpama begitu, melewati, melintasi, meninggalkan zikir tempat tersebut, dia melewati, tidak memperhatikan tempat itu, dia tidak mampir gitu. Karena tempatnya iza marartu bi riyadil jannah farfa'u, iza marartu bi riyadil jannati farfa'u. Apabila engkau melintasi sebuah tempat taman-taman surga, farfa'u, maka mampirlah. Wa ma riyadul jannah, kata orang sahabat bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Hilakul zikri, riungan orang, kumpulan orang yang zikir, hilakul zikir gitu. Jadi begitu ya. Jadi dia lebih suka kakinya dipatahkan daripada aku melewati tempat itu, tidak mampir di tempat itu tersebut. Wa kana Yahya bin Mu'adz rahimahullah ta'ala yaqulu, adalah Yahya bin Mu'adz rahimahullah ta'ala yang berkata, hadithul quluba, ajak berbicara kalian itu kepada hati-hati. Jadi kalian ajak bicara itu hati, bizikrillah ta'ala, dengan zikir kepada Allah. Fa innaha, maka sesungguhnya hati itu sari'atul ghaflati, sangat cepat lalainya. Jadi hati gitu. Allahumma ya muqallibal qulub, makanya kita suka berdoa, Allah ya Allahumma ya muqallibal qulub, sabil qalbi ala ta'ati. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang selalu membolak-bolakan hati, sabil qalbi ala ta'ati, tetapkanlah hatiku di dalam melakukan sebuah ketaatan. Atau sabil qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di atas agama, gitu ya. Jadi begitu. Jadi kita selalu berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, sabil qalbi ala ta'atik, atau ala dinik. Jadi itu kata Mu'adz, Yahya bin Mu'adz rahimahullah ta'ala, karena hati itu sangat cepat lalainya. Wa kana Wahbu ibnu Munabbihin rahimahullah ta'ala yaqulu wa ajaba. Jadi Wahbu ibnu Munabbihin berkata, saya sangat heran, minan nasi, daripada manusia, ya bukuna, mereka menangis, alaman mata jasaduhu, atas orang yang sudah mati jasadnya. Jadi ada keluarga yang meninggal, ada yang wafat, berpulang ke rahmatullah gitu ya, lagi sedang berduka, ya pantas orang nangis gitu. Keluarganya meninggal, orang tuanya meninggal, atau ibunya meninggal, atau anaknya meninggal, menangislah dia gitu. Jadi cuma dia heran gitu, kenapa mesti menangis gitu. Walaya bekuna alaman mata kalbahu, dan mereka tidak menangis atas orang yang mati hatinya gitu. Kenapa nggak ditangisi itu pada saat mati hatinya? Kenapa nggak ditangisi? Aturannya hatimu yang lagi mati gitu tidak bisa hidup, tidak bisa bangkit untuk melakukan sebuah perbuatan baik kepada Allah, tidak berkembang hati, mati hati gitu. Tidak ada sebuah gerakan, tidak ada sebuah respek yang baik, hatinya tidak bisa bangkit untuk melakukan sebuah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pantas gitu ditangisi gitu ya. Lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa asyaddu, itu lebih sangat ditangisi gitu. Kita mesti menangis itu. Kenapa lalai kepada Allah? Kenapa mesti tidak melakukan sebuah ketaatan kepada Allah? Hatinya tidak bangkit, hatinya tidak bergerak, hatinya tidak bisa ada sebuah tujuan untuk hal-hal yang positif gitu, umpama gitu. Wa kana Bishr bin Mansur rahimahullah taala, adalah Bishr bin Mansur rahimahullah taala wa kana Bishr bin Mansur rahimahullah taala yuqallilu min mujalasatin nas.
beliau itu menyedikitkan daripada duduk-duduk bersama manusia. Sedikit gitu. Wa yaqulu, dan dia berkata, al-ijtima bin nasi mahallul ghaflah. Kumpul-kumpul dengan manusia itu, ngobrol-ngobrol, ngerumpi-ngerumpi dengan manusia itu tempat kelalaian gitu. Cerita ini, cerita itu, belum tentu cerita agama, cerita bisnis, cerita pekerjaan, cerita ini, masalah dunia dan sebagainya. Cerita dunia olahraga, sepak bola ini, cerita masalah bulu tangkis dan sebagainya. Jadi tidak ada kaitannya dengan agama, tidak ada kaitannya dengan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi kumpul manusia itu tempat lalai. Wallahi wa wallahi, dan demi Allah kata dia. Kata siapa tadi, Bishr bin Ibni Mansur, ma jalasa indi, tidaklah duduk di sisiku seseorang, tiada duduk seseorang illa wa ra'aitu, kecuali aku melihat taraka mujalasati, aku meninggalkan tempat duduknya. Afdalu, lebih afdal. Jadi kalau ada orang duduk bersama aku tinggalkan, itu lebih afdal. Jadi ada orang duduk nih, aku tinggalkan aja gitu ya. Aku tinggalkan aja tempat duduknya gitu. Jadi tidak nimbrung di situ ya. Itu lebih afdal. Lianna, oleh karena meninggalkan duduk sama orang yang tadi tersebut, tasiru khairan, menjadi baik, lib untuk aku, walahu, dan kepada dia. Mungkin begini, kalau dia kumpul di situ dan dia mengajak ngobrol gitu, mungkin nanti merempet cerita keburukan orang lain, merempet menceritakan kejelekan orang lain, merempet awalnya sih bagus, mungkin lempeng aja nih ceritanya nih ya, lurus aja. Setelah itu muncullah masalah riba, muncullah menceritakan kekurangan orang lain. Itu mungkin begitu. Jadi daripada begitu, itu lebih baik untuk aku. Artinya tidak terjadi sebuah pembicaraan yang menjelekkan kepada orang lain ya. Itu lebih baik aku dan baik kepada dia. Jadi tidak ada sebuah tempat obrolan gitu. Jadi mendingan lebih baik aku meninggalkan tempat itu. Intaha, selesai ini. Fa'alam ya akhi, fa'alam zalik ya akhi, kata Abdul Wahab Sya'rani, ketahuilah itu ya wahai saudaraku, walhamdulillahirabbil alamin, walhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Jadi inilah pembahasan kita malam ini. Saya mengaji hari kitab ini, muzakarah sama teman-teman setiap hari Kamis gitu ya. Saya baca ini Tamliul Mukhtarin karena dulu guru saya Kiai Muhammad Syafi'i Hazami almarhum di Jakarta baca kitab ini, jadi saya suka ikut walaupun saya nggak khatam sama beliau gitu. Saya muzakarah lagi Pak. Jadi saya usahakan bagaimana memahami kitab ini gitu. Terus teman-teman saya itu ada yang baca tafsir Jalalain gitu, Haji Zulkarnain. Ada lagi Ustadz Aryadillah baca Tanwirul Qulub sama Nahu gitu, Ibnu Hamdun Al-Maqudi. Ada lagi teman saya itu Ahmad Durba Ustadz Bani Abdillah gitu, baca Azkar Nawawi gitu. Jadi kita Kamis pagi. Saya pikir tadi saya pagi ada bab yang bagus nih, itu nanti disampaikan lagi itu kepada jamaah sekalian, pendengar pecinta ilmu keislaman yang berbahagia. Dan sebelum saya tutup talim ini, marilah kita baca doa. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azim bi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma kal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazazzalik ahla. Allahumma ya muyassira kul asir wa ya jabira kul kasir wa ya sahiba kul farid wa ya muqni kul fakir wa ya muqawwiya kul da'if wa ya amana kul makhib. Yassir alaina kul asir wa tasir wa asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila bayan wa tafsir hajatuna ilayka kathir wa anta alim biha basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimma yakhafu minka wa nakhafu mimma la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najina mimma la yakhafu minka bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hurusna bi anika allati la tanam wa knufna bi kanafika allazi la yuram warhamna bi qudratika alaina wala tuhlikna wa anta rajauna bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اغفر لي ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.